Kemudian, pengertian knowledge management. Secara sederhana, knowledge management dapat diartikan sebagai proses menciptakan, mengumpulkan, membagikan, menggunakan, dan mengelola suatu pengetahuan dan informasi dari sebuah perusahaan. Tujuannya agar pengetahuan itu dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang baik untuk mendukung strategi bisnis. Dalam perusahaan terdapat dua jenis pengetahuan, yaitu tacit dan eksplisit. Nah, tacit itu atau biasa disebut know to how, pengetahuan yang masih berupa pemikiran di kepala manusia. Kemudian yang kedua, ada eksplisit atau know to what, pengetahuan yang sudah dipresentasikan dalam media tertentu. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan model knowledge management. Peneliti dari Jepang bernama Ikujiro Nonaka dan Hirakata Takeuchi beranggapan bahwa pengetahuan bersifat dinamis dan dapat berubah dari bentuk tacit menjadi eksplisit ataupun sebaliknya. Kemudian, mereka merumuskan suatu model proses penciptaan pengetahuan yang memungkinkan organisasi untuk mengelola proses secara efektif. Dan model knowledge management ini sering dikenal juga dengan nama model dimensi pengetahuan SECI atau Socialization, Externalization, Combination, dan Internalization. Yang pertama yaitu Socialization, yaitu transfer pengetahuan dari satu individu ke individu lainnya dalam bentuk tacit, yaitu dipahami namun belum disadari keberadaannya. Socialization ini muncul dari aktivitas berbagi pengetahuan secara langsung. Contohnya yaitu diskusi kelompok, pertemuan tim, dan mentoring antar karyawan. Yang kedua yaitu externalization, yaitu transformasi pengetahuan dari bentuk tacit ke bentuk yang lebih eksplisit. Dengan externalization, pengetahuan tacit yang ada dalam diri individu dikeluarkan melalui berbagai saluran dan media agar mudah dipahami oleh individu yang lainnya. Contohnya yaitu dokumentasi pengetahuan dalam bentuk panduan, prosedur atau catatan, serta pembuatan video tutorial ataupun presentasi untuk membagikan pengetahuan tacit kepada orang lain. Yang ketiga ada combination atau mengorganisasi kumpulan pengetahuan eksplisit ke dalam satu bentuk media yang lebih sistematis melalui proses penambahan pengetahuan baru. Contoh dari combination ini adalah penggabungan berbagai dokumen, database, atau sistem informasi yang memungkinkan akses mudah dan pencarian pengetahuan yang terstruktur. Yang terakhir yaitu ada internalization, yaitu transformasi pengetahuan dari eksplisit kembali menjadi tacit. Proses internalization ini dimulai ketika pengetahuan eksplisit diinternalisasi oleh individu dan menjadi bagian dari pengetahuan tacit mereka. Contohnya yaitu ketika seorang karyawan mempelajari dan menginternalisasi pengetahuan dari buku, pengalaman kerja, ataupun pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dan pemahaman mereka. Baik, selanjutnya itu ada fungsi dan komponen dari knowledge management. Yang pertama kita akan membahas fungsinya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada intermediation, yaitu menghubungkan orang-orang yang membutuhkan pengetahuan dengan mereka yang memiliki pengetahuan. Contohnya yaitu seperti platform seperti forum internal perusahaan atau jaringan sosial yang memungkinkan karyawan untuk berbagi informasi dan keahlian. Selanjutnya itu ada externalization, yaitu mengubah pengetahuan tacit atau pengetahuan yang tersimpan dalam pikiran seseorang menjadi pengetahuan eksplisit atau pengetahuan yang dapat didokumentasikan dan dibagikan. Contohnya yaitu menulis panduan kerja, membuat video tutorial, atau mendokumentasikan best practice. Selanjutnya itu ada internalization, yaitu mengubah pengetahuan eksplisit menjadi pengetahuan tacit yang bisa dipahami dan diterapkan oleh individu. Contohnya itu pelatihan atau workshop di mana karyawan belajar dan menerapkan prosedur baru hingga mereka memahaminya sepenuhnya. Selanjutnya itu ada komponen knowledge management. Yang pertama itu ada people atau orang, yaitu individu yang menciptakan berbagi dan menggunakan pengetahuan. Contohnya yaitu karyawan, manajer, ahli dalam perusahaan, serta komunitas dan jaringan sosial internal. Yang kedua itu ada proses,
yaitu prosedur dan metode yang digunakan untuk pengelola pengetahuan. Contohnya yaitu alur kerja, dokumentasi, prosedur berbagi pengetahuan, dan standar operasional yang memastikan pengetahuan dapat diakses dan digunakan secara efektif. Dan yang terakhir itu ada teknologi, yaitu alat dan sistem yang mendukung pengelolaan pengetahuan. Contohnya yaitu seperti software manajemen dokumen, internet perusahaan, database pengetahuan, dan alat kolaborasi online seperti Microsoft Teams atau Slack. Yang selanjutnya adalah elemen knowledge management. Manajemen pengetahuan terdiri dari 4 elemen dalam konsep piramida. Yang pertama adalah data, yang kedua information, yang ketiga knowledge, dan yang keempat adalah wisdom. Dari 4 elemen ini memiliki artinya masing-masing. Yang saya akan jelaskan, yang pertama adalah data ya. Data adalah simbol-simbol yang memperlihatkan properti dari objek, kejadian, dan kondisi lingkungan. Data masih dalam bentuk mentah dan tidak memiliki makna yang jelas tanpa proses pengolahan yang lebih lanjut. Data berupa rekaman transaksi, kumpulan data, atau informasi yang masih diproses atau belum diproses. Dan yang kedua adalah informasi. Dalam elemen ini, informasi adalah data yang telah diproses agar dapat dimanfaatkan. Informasi ini juga dapat digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti who, what, where, and when atau 4W ini. Informasi memiliki makna yang jelas dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Contohnya, informasi dalam laporan keuangan, data penjualan, dan data karyawan. Yang ketiga adalah knowledge. Knowledge adalah aplikasi dari data dan informasi yang dalam menjawab pertanyaan how atau bagaimana. Knowledge adalah pengetahuan yang telah diaplikasikan dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Contohnya adalah aturan bisnis, prosedur operasional, atau cara mengelola tim. Yang terakhir, yang keempat ini adalah wisdom. Wisdom adalah pemanfaatan dari knowledge yang telah diakumulasikan dalam jangka waktu tertentu. Wisdom ini mempunyai kemampuan meningkatkan efektivitas dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih strategis. Wisdom juga melibatkan nilai etis dan estetis yang terkait dengan moral dan keputusan yang diambil. Contoh dari wisdom ini adalah membuat keputusan berdasarkan analisis data, memprediksi kemungkinan, atau membuat strategi bisnis yang lebih efektif. Dengan cara kita memahami 4 elemen ini, kita dapat memungkinkan sebuah organisasi untuk berjalan secara lebih efektif untuk meningkatkan kinerjanya dan membuat keputusan yang lebih baik ke depannya. Sekian saja dari saya. Mungkin presentasi selanjutnya akan disambung oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Evita Ramadona. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait siklus knowledge management. Berikut adalah siklus menurut penelitian Max Evans dan Natasha Ali dalam Branching Knowledge Management, Life Cycle Theory and Practice. 1. Identifikasi. Tahap awal ini melibatkan pencarian dan pengenalan aset pengetahuan yang berharga bagi organisasi. Aset ini dapat berupa dokumen, laporan, data, keahlian individu, atau bahkan budaya organisasi. Kedua, pembuatan create. Pada tahap ini, pengetahuan baru diciptakan melalui berbagai aktivitas seperti penelitian, pengembangan produk, pemecahan masalah, atau pembelajaran dari pengalaman. Yang ketiga, menyimpan. Store. Pengetahuan yang telah diidentifikasi dan diciptakan perlu disimpan dalam suatu wadah yang mudah diakses dan dikelola. Hal ini dapat berupa repositori digital, basis data, atau bahkan melalui komunitas pakar. Yang keempat,
Membagikan, share. Penyebaran pengetahuan yang efektif sangat penting untuk memaksimalkan manfaatnya. Berbagai cara dapat digunakan, seperti pelatihan, seminar, mentoring, atau platform kolaborasi online. Yang kelima, menggunakan, use. Pengetahuan yang telah dibagikan harus diaplikasikan dalam praktik untuk menghasilkan nilai bagi organisasi. Hal ini dapat berupa peningkatan kinerja, pengambilan keputusan yang lebih baik, atau inovasi produk dan layanan. Yang keenam, pembelajaran, learn. Dari penerapan pengetahuan, organisasi harus terus belajar dan mengevaluasi efektivitasnya. Umpan balik dan pembelajaran dari pengalaman menjadi kunci untuk perbaikan dan pengembangan pengetahuan di masa depan. Yang ketujuh, improvisasi, improve. Berdasarkan pembelajaran yang diperoleh, organisasi harus secara berkelanjutan meningkatkan dan menyempurnakan siklus knowledge management. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengetahuan tetap relevan, bermanfaat, dan selaras dengan tujuan organisasi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Manfaat dan tantangan knowledge management. Manfaat knowledge management itu ada 5, yaitu lebih efisiensi mengambil keputusan. Contohnya, dengan manajemen yang baik, informasi penting yang relevan dapat diakses sehingga pengambilan keputusan itu tidak perlu menghabiskan waktu mencari data yang tidak diperlukan. Dan yang kedua itu adalah lebih mudah mengakses pengetahuan dan informasi. Contohnya, sebuah perusahaan besar yang mempunyai internet portal pengetahuan internal yang berfungsi sebagai dokumen, panduan, presentasi, dan materi pelatihan yang relevan dengan pekerjaan mereka. Dan yang ketiga itu ada efisiensi pada setiap operasional. Contohnya sebuah perusahaan manufaktur yang mempunyai SOP sehingga setiap unit produksi itu menjalankan sesuai dengan SOP dengan alasan untuk mengefisiensi dalam proses produksi. Dan yang ketiga dan kelima itu cepat menciptakan perubahan dan inovasi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Contohnya perusahaan e-commerce itu mengumpulkan analisis umpan balik pelanggan. Data tersebut itu untuk perbaikan produk, pelayanan, dan kebutuhan pelanggan yang terpenuhi. Lalu ada tantangan knowledge management yang terdiri dari 3 opsi, yaitu ada teknologi informasi, SDM, dan top management. Contoh dari teknologi informasi itu, teknologi sekarang kan mungkin lebih canggih, tapi karyawan itu enggan atau tidak tahu cara menggunakannya. Jadi, teknologi tersebut tidak akan memberikan manfaat yang maksimal sehingga pelatihan dan perubahan budaya organisasi diperlukan untuk memastikan adopsi teknologi yang lebih efektif. Tantangan selanjutnya itu ada sumber daya manusia. Contohnya, karyawan seringkali merasa tidak nyaman dengan kerja lama dan mungkin resistensi terhadap adopsi sistem manajemen pengetahuan yang baru. Mereka mungkin lebih takut karena kehilangan pekerjaan atau merasa tidak percaya diri menggunakan teknologi yang baru. Tantangan yang terakhir itu ada top management. Contohnya itu dari pengukuran dan evaluasi. Mungkin top manajemen itu memerlukan indikator kinerja yang jelas dan metode evaluasi yang kuat untuk memahami manfaat dan menjustifikasi investasi. Contoh knowledge management system. 1 yaitu Survey Money. Basis pengetahuannya memungkinkan pengguna untuk mencari berdasarkan kata kunci atau topik. Yang kedua ada Canva, sangat mudah dinavigasi serta dicari basis pengetahuannya. Yang ketiga Optimizely. Basis pengetahuannya menawarkan berbagai fitur seperti akademi, forum komunitas, sertifikasi, dokumentasi pengembang, dan banyak lagi. Yang keempat ada Microsoft. Basis pengetahuannya disusun dalam video, pelatihan, dan bahkan pembicaraan yang bermanfaat dengan manajemen produk. Yang kelima ada Google Analytics. Basis pengetahuannya menawarkan mesin telusur prediktifnya sendiri. Yang keenam ada Evernote. Basis pengetahuannya tidak hanya mencakup sumber daya yang bermanfaat, tetapi juga petunjuk yang jelas tentang cara menghubungi perusahaan.
Jadi, knowledge management ini memainkan peran krusial dalam memajukan kemampuan dan keberlanjutan bisnis modern. Dengan efisiensi dalam pengelolaan, penyimpanan, dan berbagai pengetahuan, knowledge management mampu mendorong inovasi yang cepat dan menemukan solusi baru. Kecepatan dalam pengambilan keputusan juga meningkat karena akses terhadap informasi yang relevan menjadi lebih mudah, yang pada gilirannya mengurangi waktu yang memerlukan untuk merespon perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan.